hell, Yurik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah film yang berjudul The Golden Compass yang dirilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan seorang gadis yang menyelamatkan sahabatnya yang terculik bersama dengan hewan kesayangannya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat gadis kecil yang bernama Lyra sedang bermain lempar lembing di tepi sungai bersama teman-temannya. Dia adalah tokoh utama dari film ini yang sedari kecil telah diasuh oleh pamannya karena Lyra seorang yatim piatu. Mereka kemudian kejar-kejaran hingga sampai di depan sebuah gerbang. Kemudian Lyra menyuruh Billy untuk berhenti mengejar Roger dan dirinya karena jika tidak maka Billy dan kawan-kawan yang akan terkena kutukan. Lyra juga mengatakan jika di dalam sana terdapat sebuah jubah beracun yang dapat membakar orang hidup-hidup. Merasa tak percaya, Billy minta pembuktian dan Lyra akan membuktikannya dengan membawa jubah tersebut. Billy pun sepakat dengan berjabat tangan dengan Lyra. Lyra bersama pen atau demonnya masuk ke ruang pertemuan dengan mengendap-endap. Demon di sini adalah roh lain manusia yang terletak pada sebuah bintang. Tujuan mereka ke sana yaitu untuk mengambil jubah yang telah Lyra janjikan kepada Billy. Namun, saat Lyra sedang melihat-lihat benda di sana, seorang masuk dan Lyra segera bersembunyi di dalam lemari. Orang itu adalah guru besar Jordan dan seorang dari magisterium. Lyra mendengarkan pembicaraan mereka berdua yang ternyata tak suka dengan pamannya. Dia bahkan melihat orang tersebut menaruh racun ke dalam minuman paman Lyra. Di sisi lain terlihat paman Lyra yang bernama Lord Asriel baru saja tiba di sana. Dia lalu cek bola kristal yang ada di dalam tasnya. Setelah itu, Asriel pergi ke ruang pertemuan dan Lyra yang melihat pamannya akan meminum minuman beracun itu segera mencegahnya. Mendengar penjelasan dari Lyra, Asriel meminta keponakannya untuk memata-matai guru besar dan tamu-tamu lainnya. Selama pertemuan dan saat sedang menjalankan tugasnya, Lyra melihat pamannya yang menunjukkan penemuan yaitu tentang desa atau debu. Menurut Asriel, melalui demonnya, Das terkoneksi dengan orang yang ada di dunia lain dan untuk menjelajahi sumber Das yang berada di kutub utara, maka Asriel meminta bantuan dan pendanaan kepada para kelompoknya. Dan disetujui. Setelah rapat selesai itu, Asriel memarahi Lyra karena lancang masuk ke ruang pertemuan, tapi Lyra malah membentak Asriel karena sudah ditolong malah nggak berterima kasih. Karena rencana Asriel disetujui oleh guru besar, paman Lyra segera menyampaikan waktu yang tepat untuk pergi ke kutub utara. Di sini Lyra berencana ingin ikut dengan Asriel, namun pamannya tidak setuju dan dia malah menyuruh keponakannya ini tutup mulut perihal Das. Lalu pergi menemui Roger. Di sana dia menceritakan semua yang terjadi padanya hari ini. Dan setelah itu, mereka mulai membahas tentang Gobbler. Gobbler adalah sekelompok orang yang menculik para anak. Kemudian Lyra mengatakan jika sahabatnya itu diculik oleh Gobbler, maka Lyra akan menyelamatkan sahabatnya, apapun yang terjadi. Selanjutnya, Lyra pergi ke ruang pertemuan untuk mengikuti acara makan bersama. Di acara tersebut, seorang wanita cantik bernama Coulter datang didampingi demonnya yang seekor monyet. Wanita itu duduk di samping Lyra. Dia juga membela Lyra
yang sedang diomeli oleh guru besar karena sering tidak masuk sekolah. Setelahnya, Calter berbincang dengan Lyra mengenai Ranger raja dari beruang yang ingin memiliki demon seperti manusia. Dia juga mengajak Lyra untuk pergi ke kutub utara atau tempat beruang itu berada. Dalam beberapa waktu setelah meminta izin kepada guru besar, akhirnya disetujuilah mereka. Malamnya, terlihat Roger dan Billy sedang mendatangi tempat yang sudah dijanjikan. Mereka menunggu kedatangan Lyra, yang katanya akan membawa jubah beracun. Namun tiba-tiba, Billy merasa tercekik karena demonnya ternyata ditangkap oleh demon Calter. Roger yang melihat pun ketakutan. Lalu mereka diculik seseorang dan sudah pasti orang tersebut punya hubungan dengan Calter. Setelah semalaman rapat, paginya guru besar menemui Lyra dan memberikannya sebuah aletiometer atau kompas emas. Benda tersebut berfungsi untuk menunjukkan kebenaran dan dia menyuruh Lyra untuk merahasiakan benda ini dari Calter. Tak berselang lama, Lyra bersama Calter ke kutub utara. Singkatnya, setelah sampai di rumah Calter, Lyra merasa kagum dengan rumah mewah tersebut. Sekarang, Lyra yang berada di kamar membuka kompas pemberian guru besar. Namun di sini, dia belum tahu bagaimana cara fungsi benda tersebut. Saat itu juga Calter tiba-tiba datang dan segera menyembunyikan benda itu. Setelah Lyra diajak Calter ke ruang rias, di sana Lyra diperlakukan sangat baik oleh Calter. Kemudian saat acara makan bersama telah selesai, Lyra dan Calter kembali berbincang-bincang dan tiba-tiba wajah demon Calter langsung tegang ketika Lyra membahas tentang das. Karena hal tersebut, Calter menyuruh Lyra untuk tidak membahas tentang das lagi. Dia kemudian juga menyuruh Lyra untuk meletakkan tas buruknya. Namun di sini Lyra tak mau, dan karena kesal, dia pun akhirnya masuk ke kamar. Lyra mulai berpikir apa yang sebenarnya Calter inginkan. Dari rasa penasaran tersebut, Lyra bersama demonnya masuk ke ruang kerja Calter. Di sana, Pain berhasil menemukan sebuah kertas yang isinya adalah data anak-anak yang hilang karena diculik. Bahkan nama Billy dan Roger juga ada di sana. Kini terbongkarlah rahasia Calter yang ternyata dia adalah salah satu anggota Golber, sebuah tim yang suka menculik anak-anak. Kemudian Lyra yang akan masuk ke kamar kaget melihat kompas emasnya telah dipegang oleh demonnya Calter. Dengan cepat, demon Lyra merebut kompas tersebut dan segeralah mereka kabur dari rumah Calter. Namun, di luar keadaan tidak membaik karena banyak para Golber yang sedang menculik anak. Di sini Lyra juga berhasil ditangkap oleh mereka. Dan saat itu juga datang Mahkosa atau ibunya Billy menolong Lyra. Ternyata dia adalah anggota Caption yang kemarin berusaha untuk melindungi Lyra. Mereka kemudian pergi dan menaiki sebuah kapal. Di sana Lyra diperkenalkan oleh ketua anggota Chibson. Dia adalah Lorva. Setelah itu, Va juga mengenalkan satu persatu anggotanya kepada Lyra. Dan di sini Lyra bingung sebenarnya alasan apa yang membuat mereka melindungi dirinya. Dan Va menjawab, alasannya adalah karena Chibson telah berteman baik dengan paman Lyra. Mendengar hal tersebut, Lyra kemudian mengeluarkan kompas emasnya. Kemudian, salah seorang di sana menjelaskan cara kerja kompas tersebut kepada Lyra. Menurutnya, Lyra memiliki 3 simbol yang bisa dikendalikan dengan menunjuk 3 simbol. Lyra bisa bertanya apapun. Saat Lyra memberikan sebuah pertanyaan, maka jarum biru di kompas akan menunjuk 3 simbol yang akan memberikan jawaban.
Lira pun kemudian mencapainya dengan menanyakan di mana keberadaan anak-anak yang hilang. Dan kompas itu menunjukkan ular yang licik seperti Golber, pot yang bisa diartikan sebuah rencana. Dan yang terakhir adalah bayi. Selanjutnya Lira memandang kompas tersebut, dan setelah Lira melihat simbol-simbol yang berterbangan, mulailah Lira dibantu para Chief Nation mengungkap misteri-misteri yang ada. Tugas pertama Magisterium. Namun saat dalam perjalanan, Lira tiba-tiba diserang oleh serangga mata-mata. Untung saja berhasil. Fa menangkap salah satu serangga tersebut dan dimasukkan ke dalam kaleng. Lorva mengungkapkan jika serangga ini dapat membuat tidur seseorang yang ada di depannya. Di sisi lain, Asriel yang melakukan perjalanan ke Kutub Utara, dia mengalami masalah di mana dirinya diserang oleh beberapa pria yang tak dikenal. Asriel berusaha menyelamatkan diri melalui celah-celah es. Namun sayang, dia gagal dan akhirnya dibawa ke suatu tempat oleh mereka. Kemudian malam pun tiba. Terlihat Lira yang sedang santai didatangi oleh sosok penyihir. Dia adalah Sarafina Pikala yang merupakan ratu penyihir dari Danau Enara. Karena dapat kabar Lira dapat membaca simbol, Sarafina pun datang mengetes Lira. Dia bertanya, siapakah yang merupakan suaminya di kapal ini? Lira menjawab, Volderkram. Dan ya, jawaban Lira benar. Karena senang, Sarafina lalu memberi informasi mengenai lebih yang bernama Bolovenger, atau tempat di mana para Golber menyembunyikan para anak-anak yang mereka culik. Di sana, mereka dilindungi oleh komplotan Tartar dengan serigala demon yang selalu bersama. Dan setelah memberitahu hal tersebut, Sarafina pun lalu pergi. Paginya, sampailah kapal yang Lira tumpangi di sebuah dermaga. Di sana, Lira yang sedang melihat jarum kompasnya didatangi seseorang yang bernama Li. Setelah berkenalan, Li berniat membantu Lira dengan menawarkan diri sebagai sopir balon udara bersama seekor beruang. Namun, lorek atau beruang tersebut ketika didatangi Lira, dia menolak. Lalu, Lira menggunakan kompasnya untuk mengetahui apa yang sedang diinginkan beruang tersebut. Dan ternyata yang diinginkan adalah baju besi, karena dahulunya Lorek adalah seorang calon raja. Namun suatu hari, seekor beruang lainnya berhasil mengalahkannya. Akhirnya berhasil dikalahkan menjadi raja dan bernasib seperti ini. Lira kemudian menunjukkan di mana baju besi yang Lorek inginkan. Merasa berhutang dengan Lira, maka beruang tersebut berniat akan melayani dan menjaga Lira selama sisa hidupnya. Lorek kemudian mengambil dan mengenakan baju besi itu, walaupun sempat meresahkan para warga. Namun, Lira dapat melanjutkan perjalanannya kembali bersama Lorek dan pasukannya. Sorenya, mereka yang berada di hamparan es di Kutub Utara telah selesai mendirikan tenda dan api unggun. Di saat itu, Lira lagi-lagi membuka kompasnya, dan entah apa yang dia lihat. Setelah itu, Lira segera mengejar Lorek untuk menemaninya ke sebuah rumah berhantu. Setelah sampai, Lira segera memasuki rumah itu. Dan di dalam, dia menemukan Billy yang telah terpisah dengan demonnya. Ternyata tujuan para Golber menculik anak-anak yaitu untuk memisahkan anak-anak dari demonnya. Lira lalu membawa Billy ke tempat perkemahan. Dan di sana, Mahkota yang melihat anaknya yang sudah terkapar lemas merasa sangat sedih. Dalam situasi ini, tiba-tiba beberapa panah meluncur ke pasukan Chibsen. Dengan sigap, mereka yang selamat segera menembakkan senjatanya ke para musuh. Namun saat berhasil, penjahat membawa Lira. Kemudian Li dan Lorek bergegas mencari Lira. Mereka menuju ke kerajaan beruang dengan menggunakan balon udara. Di sisi lain,
Lyra kini telah sampai di kerajaan beruang. Di sana dia bertemu dengan Raja Beruang, dan untung karena Lyra cerdik, dia berhasil mengelabui sang raja dengan dia yang mengaku sebagai demon dari Lorek. Mendengar itu, raja seketika marah karena sepengetahuan raja, beruang sama sekali tidak bisa memiliki demon. Namun emosi raja menurun ketika Lyra mengatakan jika dia ingin menjadi demonnya, dan Lyra yang mendengar raja akan menyerang Lorek bersama rakyatnya segera mencegahnya dengan alasan jika raja menghabisi Lorek seorang diri, secara otomatis kekuatan yang dimiliki Lorek akan mengalir ke dalam tubuhnya, termasuk juga Lyra yang nantinya akan berubah menjadi demonnya. Percaya akan hal tersebut, besoknya raja telah bersiap dengan baju besinya untuk melawan Lorek. Tak berselang lama, yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Lyra segera menghampiri Lorek dan mengatakan semua ini adalah rencananya yang telah dibuat sebelum Lorek bertanding. Lyra meminta agar jangan sampai kalah demi dia. Setelah itu, Lorek masuk ke arena pertandingan dan pertarungan sengit antara Lorek dan Raja pun berlangsung. Awal pertarungan, Rajalah yang terlihat unggul. Dia berhasil menggigit salah satu kaki Lorek. Kini Lorek telah menjadi raja. Namun, ia tetap menjalankan janjinya kepada Lyra untuk selalu menjaganya. Mereka yang kembali melanjutkan perjalanan kini sampailah di sebuah jembatan, dan karena jembatan itu kecil, akhirnya Lyra pun turun dari tunggangan Lorek. Setelah itu segeralah dia menyeberang. Namun saat Lyra sedang menyeberangi jembatan itu, tiba-tiba runtuh, dan Lyra yang diteriaki oleh Lorek untuk lari segera bergegas dengan kecepatan, dan akhirnya dia pun berhasil selamat. Setelah melanjutkan perjalanan sendirian, kini sampailah Lyra di Belvenger. Di sana dia bertemu dengan Roger. Dengan berbisik-bisik, Lyra meminta Roger untuk menyuruh anak-anak semua menggunakan pakaian hangat. Setelah itu, Lyra pergi ke suatu ruangan, dan tak lama kemudian Coulter yang baru datang juga masuk ke ruangan yang sama. Di sana Coulter mengatakan pada rekannya jika Asriel ternyata telah menyuap pria yang menangkapnya dan mendirikan lab rahasia di tempat yang cukup jauh di kutub utara. Setelah itu, Coulter keluar dari sana, dan Lyra yang sedari tadi menguping keberadaannya diketahui setelah dia tak sengaja menyenggol sebuah kursi. Dia lalu dimasukkan ke sebuah mesin pemisah antara manusia dan demonnya. Dan saat mesin itu mulai berfungsi, tiba-tiba Coulter datang dan menyelamatkan Lyra. Singkatnya, setelah berjam-jam pingsan, Lyra sadar, lalu mendengar ucapan Coulter yang mengatakan jika Lyra adalah anak Coulter. Coulter lalu memeluk Lyra. Dia lalu meminta kompas emas yang Lyra punya, dan saat itu juga Lyra memberikan kaleng yang berisi serangga emas kepada Coulter. Seketika wanita jahat itu tertidur. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Lyra segera pergi dan merusak mesin pemisah antara manusia dan demon. Setelahnya, Lyra mengajak semua anak-anak di sana kabur. Namun di luar ternyata sudah ada komplotan Tartar yang sudah bersiap mengepung bersamaan para demon serigalanya. Dengan berani, Lyra maju melawan ketua Tartar. Kemudian Roger juga ikut maju. Dan saat salah satu demon serigala akan menyerang Lyra, Lorek datang menyelamatkan sahabatnya. Saat sedang menyerang satu persatu komplotan Tartar secara bersamaan, penyihir juga datang untuk segera membantu, hingga akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh pasukan merah. Di sini Roger mengajak Lyra pulang, namun gadis itu menolak dengan alasan jika dia akan menyelamatkan paman yang ternyata ayahnya, karena dia akan segera dibunuh oleh Coulter. Mendengar hal tersebut, Roger pun kemudian jadi ingin ikut.
Mereka kemudian menyelamatkan Asriel ditemani Lee dan Rolek menggunakan balon udara. Akhirnya, film pun berakhir. Jika ada kritik atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Selesai sudah cerita yang saya sampaikan, semoga dapat menghibur kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, you're right.